Hai hai hai, welcome in my YouTube channel Ningwati yang sederhana tapi menarik untuk dilihat. Halo, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan bisa beraktivitas dengan baik pula, dan juga Tuhan memberkati. Kali ini Ningwati mau bercerita tentang pengalaman kerja di Belanda selama hidup kurang lebih 20 tahun di sini. Pengalaman kerjaku ya cukup banyak ya, tapi lain dengan waktu kerja di Indonesia. Aku ini untuk catatan aja ya. Aku di Indonesia kuliah ekonomi manajemen. Terus sebelum lulus aku udah kerja di suatu perusahaan swasta. Awal jadi advisor, terus akhirnya aku jadi pimpinan cabang, dan sekolahku adalah ekonomi manajemen ya. Jadi untuk nyusun struktur organisasi, terus untuk rapat-rapat, begitulah ya. Memang itu yang aku pelajari selama aku kuliah, tapi tidak semua bisa aku kerjakan waktu itu. Aku hanya mengerjakan bagian keuangan perusahaan waktu di Indonesia ya. Terus aku kesini, aku tidak langsung kerja. Karena apa? Bahasa Belanda aku belum bagus, kata suamiku. Kamu mau kerja apa? Nanti kamu kerja pakai fisik, dan aku tahu kamu gak akan kuat. Oke, akhirnya aku punya anak. Nah, punya anak repot sama anak. Suamiku waktu itu masih punya usaha sendiri ya. Jadi suamiku yang kerja banting tulang tuh, aku yang ngurus anak sama rumah tangga. Oke, terus anakku usia berapa ya? 3 tahun kalau nggak salah. Aku pengen kerja. Aku pengen mempraktekkan bahasa Belandaku. Karena kan aku sudah disekolahkan sama pemerintah Belanda 1 tahun. Gratis. Terus aku kuliah sendiri 2 tahun. Biaya sendiri, jadi total 3 tahun. Belum lagi yang di Indonesia 8 bulan. Jadi 3 tahun 8 bulan aku ini belajar bahasa Belanda sampai ngelontok. Tapi toh belum bisa sempurna. Maka dari itu aku bilang ke suamiku, kamu kan kalau weekend di rumah, aku pengen kerja weekend. Di sini kita bisa kerja part time, terutama ibu-ibu yang mempunyai anak. Terus jadi bisa ngatur waktunya dengan suaminya, begitu. Terus dengan berat hati suamiku menyetujui. Aku ngelamar di sebuah Bejaardente House, apa itu? Rumah jompo. Karena lowongan yang ada itu di dapur, oke, aku ambil aja. Dan sama sekali lain dengan apa yang aku kerjakan di Indonesia di kantor ya. Di sini pakai fisik. Kerjanya sama orang Belanda semua. Aku sendiri yang orang luar negeri dengan bahasa Belanda yang minim. Tapi awal aku kerja, aku sudah bilang dalam lamaran pekerjaanku, dalam nama wawancara, bahwa aku ini kerja mau memperlancar bahasa Belandaku. Jadi seandainya bahasa Belandaku kurang bagus, tolong kalian membetulkannya. Aku bilang gitu. Dan akhirnya si manajer bagian koken itu bagian dapur itu nggak keberatan. Oke, aku kerja. Aku pertama kerja di samping manajernya ini, manajer dapur. Enak, disuruh ini, ayo Wati, orangnya baik. Kamu sekarang iris-iris ini, semua masakan Belanda yang aku tidak tahu. Kentang apa, terus habis itu aku disuruh ngaduk kentang. Aku pikir cuma sepanci kecil.
nggak taunya wajahnya besar. Mungkin aku masuk situ tuh juga bisa. Waduh, ngaduk kentang jadi pure itu. Memang pakai mesin ya, tapi toh waktu ngambilnya itu kita harus pakai tangan. Ya, bisa dikatakan berat dan tidak gampang. Belum lagi kalau habis selesai jam kerja, kita harus ngosek dapur itu dan harus membersihkan semuanya yang kita lakukan. Harus bersih waktu ditinggal pulang. Karena itu undang-undangnya di sini, kalau kotor diinspeksi mendadak dengan petugas kesehatan bisa ditutup, nggak boleh dibuka, karena kita di sini tuh memperhitungkan kesehatan juga kebersihan begitu. Jadi ya nggak ada kita tukang bersih-bersih, nggak ada ya, kita ngerangkap-rangkap kerjanya. Hilsuar itu berat sekali kerja fisik di sini. Jujur, aku waktu ngaduk kentang habis diaduk kan selesai, pancinya itu kan harus dibersihkan. Aku ngaduk sampai membersihkan sampai gini, sambil jujur aja nangis, bukan nangis menyesal. Wih, kerja fisik itu seperti ini beratnya, dengan gaji yang ya katakanlah kalau di sini itu nggak begitu besar ya, tapi toh ya udah, namanya aku mau ikut pengalaman, aku lakukan saja. Sampai rumah yang namanya badan ini capeknya setengah mati. Oke, singkat cerita, aku punya pengalaman di situ. 1 tahun aku kerja di situ, terus aku keluar karena aku mau mencoba yang lain. Lalu keluar dari rumah jompo itu, aku ngelamar kerja di suatu biro jasa pekerjaan, dan aku dipekerjakan di cateringnya KLM, yaitu di kantin-kantin, tapi punyanya KLM gitu ya. Enak kerjanya, ringan, cuman untuk lunch, makan siang orang sini kan nggak berat, paling kroket, terus broad, dikasih sup gitu-gitu ya. Aku pikir gampang. Ternyata aku harus meladeni Kelanten, juga harus ngitung. Jadi aku ngitung-ngitungnya orangnya tuh. Kan kalau lunch itu kantor-kantor kan pada istirahat semua, jadi antri panjang. Dan itu aku harus lakukan sendiri. Karena pegawainya cuma berapa ya? 2 atau 3. Dan itu all round, dari kita masak, kita ngurusi kasir, juga kita bersihkan meja, bersihkan dapur, nyuci piring, itu kita lakukan sendiri bersama teman kerja. Ternyata juga berat sekali. Tapi aku pingin memperlancar bahasa Belandaku dengan bekerja. Ya oke. Suamiku terus terang gak setuju, karena itu bukan bidangku. Ya aku bisa apa? Bahasa Belanda belum perfect. Kerja kantoran harus mimpin rapat. Karena waktu aku ngelamar di biro jasa ini, kan mereka baca CV-ku. Terus dia bilang, aku ada kerjaan untuk kamu yang sesuai dengan bidangmu. Begitu tak baca, aku harus mimpin rapat. Kalau struktur organisasinya aku bisa ya, tapi mimpin rapat dalam bahasa Belanda, wah, aku angkat tangan. Aku nggak mau sok-sokan, aku bisa gini, enggak. Aku angkat tangan, enggak deh, aku gitu. Aku belum tahu medannya kok kamu kasih yang gitu. Ya karena sesuai dengan ijazahmu. Tapi ijazahku di sini sudah disamakan sesuai dengan bukan S1, S3. D3. Coba tuh, S1 di sini hanya D3. Ya oke, nggak apa-apa. Terus aku bilang, wah enggak, aku tolong carikan lain. Loh, aku mau di catering aja. Loh, sayang dengan ilmumu. Kalau kamu nanti sudah di sini,
ngelamar kerjaan, CV-mu tuh akan dilihat, dan yang pengalaman di sini adalah di catering, kamu akan di situ terus nantinya. Aku waktu itu nggak mikir, yang penting aku kerja. Suamiku juga sudah bilang, jangan, CV-mu tuh nanti sayang sekali, karena di sini itu kalau kamu sudah masuk dengan catering, kamu nanti akan ke situ terus, diarahkan ke situ terus, karena CV-mu yang di sini itu. Ya, tapi aku bilang, udahlah, aku nggak mikir panjang gitu. Aku selalu orangnya gitu. Bener, udah lama, aku 2 tahun ya di situ. Anakku makin besar dan dia bilang, kan tak titipkan, aku punya neni ya. Mama, aku mau mama di rumah. Aku pulang sekolah ada mama yang masak gini-gini. Oke, akhirnya aku keluar. Terus aku kerja di sekolah anakku sebagai overblive mother. Apa ya itu ya, menolong volunteer ini ya, volunteer. Menolong guru di saat anak didiknya pause, istirahat. Nah, itu kita yang handle. Biasanya para ibu-ibu rumah tangga yang anaknya sekolah di situ. Di situ, di tempat sekolah anakku, juga semuanya orang kulit putih. Dan bahasa Belandanya perfect. Aku ngelamar. Tahu nggak pihak yang mengelola untuk kerjaanku ini? Mevrouw, nanti yang kamu hadapi itu anak-anak kecil dengan bahasa Belanda yang kurang jelas. Kamu berani menghadapinya? Aku berani, aku gitu. Yang benar, karena mereka kalau kamu nggak ngerti omonganmu, kalau mereka nggak ngerti omonganmu, mereka marah. Nggak, aku bisa kok. Yakin? Ya yakin, aku gitu. Terus aku nangani di kelasnya anakku. Waktu itu anakku masih grup berapa ya? Grup 3. Nah, di situ gurunya baik sama aku. Ayo Mevrouw, kamu harus berani. Nanti tak ajari bahasa Belanda yang bagus. Tugasmu adalah membimbing mereka di luar kelas. Kalau mereka ada bertengkar sama temennya, kamu harus jadi penengah. Kalau ada yang nangis, kamu harus bisa menggandengnya supaya dia kembali lagi ceria. Dan juga setelah di dalam kelas, setelah istirahat usai, di dalam kelas mereka makan, kamu yang bercerita dengan buku-buku cerita. Banyak sekali tugasku. Nggak apa-apa, nanti aku ada di sampingmu. Aku ada di sini, di kelas ini, tapi itu yang tanggung jawab kamu. Gak apa-apa, terus aja, katanya gitu. Anak-anak ini masih kecil kok. Udah, akhirnya waktu cerita, aku baca cerita dalam bahasa Belanda, mereka tuh semua mendengarkan. Terus ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Awal aku belum berani bicara dengan bahasa Belanda, tapi dari situlah aku belajar bahasa Belanda yang baik dengan anak-anak. Anak-anak kan susah ya itu, tapi aku berani. Dan dibimbing terus sama gurunya Brian ini. Terus yang waktu Brian kelas grup 6, gurunya kan ganti. Juga baik. Dia memberikan aku kesempatan untuk maju terus di kerja volunteer ini. Ya, kalau yang grup 7 sama 6, 7, 8 itu kan sudah besar-besar. Jadi aku hanya melihat mereka tuh di luar sekolah, maksudnya di lapangan sekolah waktu istirahat, dan tidak menemani mereka makan, terus bercerita itu nggak ada lagi. Itu yang grup-grup yang kecil gitu ya. Yang aku senang itu yang grup kecil ini. Akhirnya mereka apa, anak-anak kecil ini kan, biarpun aku bukan guru, tapi di sana aku disebut Yuf itu guru. Jadi selalu panggil aku Yufati sambil kenuvelen gini. Yufati, ik hou van je. Yufati, aku cinta kamu. Nah, itu seneng aku ya. Wah, anak-anak kecil ini lucu.
Nah dari situ aku 3 tahun waktu anakku di sekolah situ. Terus akhirnya aku keluar lagi, terus masuk lagi 2 tahun setelah anakku lulus dari situ, aku masuk lagi gitu, sekitar 2 tahun waktu itu. Nah setelah itu aku nggak kerja lagi karena kondisinya belum memungkinkan dan suamiku keberatan kalau aku kerja, dan dia juga sudah jarang di rumah. Jadi aku harus ngurusi rumah tangga ini dan ngawasi anakku. Dia bilangnya gitu, ya oke, nggak apa-apa. Nah begitulah ceritaku tentang suka duka kerja di Belanda. Dukanya yaitu tadi, kalau kerja fisik itu berat. Oh ya, aku pernah kerja di KLM untuk di database ya. Aku pernah. Enak juga, jadi ngitung onderdilnya pesawat. Itu satu-satu terus dimasukkan ke komputer. Itu aku pernah juga. Tapi semua lewat biro jasa. Jadi kalau aku misalnya mau resign itu gampang, karena aku kan belum diangkat. Biasanya kalau lewat biro jasa kerja 1-2 tahun gitu, kerja kita bagus, bisa diangkat oleh perusahaan yang nyewa kita tadi. Begitu ceritanya. Tapi aku sebelum diangkat aku sudah keluar. Ya karena itu tadi situasi anakku masih kecil, kadang-kadang sakit. Nah itu kan nggak bisa langsung pulang ke rumah gitu. Ya bisa, tapi kan nggak enak gitu. Terus aku pernah kerja di toko sepatu juga gitu. Sehari, tapi karena anakku nangis sama neninya ndak mau, nangis otomatis aku pulang. Dan katanya bosku, udah deh kamu jangan kerja lagi, kita di sini butuh orang yang bisa full time. Ya oke. Di sini tuh memang keras kerjanya di Belanda, baik kerja fisik atau kerja kantor, apapun itu kita dituntut untuk bisa menangani semuanya, dan kita dituntut untuk bisa mandiri begitu. Jadi itulah, karena aku sudah pernah kerja di Indonesia ya, jadi lain sekali dengan kerja di Indonesia. Di Indonesia mah enak, kerja kantor bisa santai, bisa waktu itu waktu istirahat bisa panjang. Di sini enggak, 15 menit tergantung jam kerjanya berapa jam. Kalau 8 jam misalnya, itu dikasih istirahat 1 jam. 1 jam itu dibagi 15 menit, lalu setengah jam. Setengah jam biasanya untuk makan besar. Begitu. Jadi time is money. Benar-benar deh. Waktu adalah uang. Jadi kita yang pernah kerja di Indonesia terus kerja di sini akan merasakan perbedaannya. Dan menangis itu wajar. Bukan karena kecewa, aku kok gini, enggak. Karena kita tahu betapa beratnya kerja di Belanda sini. Untuk orang dari luar negeri yang tinggal ke sini untuk ikut suami dan bukan untuk studi. Karena untuk student itu lain lagi masalahnya. Kan kalau aku yang aku ceritakan ini, di sini ikut suami dan kerja begitu. Ya, oke. Semoga ceritaku ini bermanfaat bagi kalian dan bisa dipetik pengalaman bahwa hidup di luar negeri itu tidak mudah. Satu yang harus kalian kuasai adalah bahasa di mana kalian tinggal. Dan kalau kalian ingin sosialisasi, bekerjalah. Kalian akan tahu dan akan menghargai sekali waktu dan uang. Jadi apapun kerjaanmu di sini itu dihargai. Jadi tidak ada yang waduh kamu kerja. Ya ada sih mungkin orang yang menilai begitu, ada, tapi nggak sampai terus disingkirkan, itu enggak. Di sini enggak begitu. Oke. Bagi yang suka dengan vlog-vlogku ini,
Jangan lupa di-subscribe agar kalian bisa terus mengikuti channel-channelnya Ningwati. Juga di-like, share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain cerita. Dah.